Batuk rejan atau disebut dengan pertusis adalah infeksi pada paru-paru dan saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Bordetella pertussis dengan penularan melalui udara. Batuk rejan dapat menyebabkan berbagai komplikasi, salah satunya yaitu pneumonia. Batuk rejan juga dapat menyebabkan tulang rusuk mengalami luka dikarenakan batuk yang sangat keras. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dihindari agar batuk tersebut tidak semakin parah. Pertama, makanan pedas. Hal ini karena membuat radang tenggorokan menjadi semakin parah, karena juga menimbulkan iritasi pada tenggorokan. Kedua, merokok. Kebiasaan merokok juga akan menimbulkan iritasi pada lapisan tenggorokan. Ketiga, yogurt. Pengidap batuk rejan dianjurkan untuk tidak mengonsumsi yogurt karena terbukti bahwa produk tersebut hanya akan membuat lendir atau dahak semakin banyak. Keempat, gorengan. Pastikan menjauhi gorengan ataupun makanan-makanan yang digoreng karena dapat memperparah batuk yang diidap. Terakhir, es krim. Dampak yang terjadi ketika memakan es krim yaitu penumpukan lendir atau dahak sehingga membuat peradangan semakin parah. Nah pemirsa, jika mengalami batuk yang tak kunjung sembuh, ada baiknya untuk mendiskusikannya dengan dokter. Ya pemirsa, dengan adanya polusi ini banyak sekali yang mengalami batuk-batuk. Kadang tadi dokter Vito udah sempat katakan ya, ada yang susah minum obat mungkin atau tidak mau terlalu banyak obat. Nah, herbal ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Tapi kita akan tanya dulu dengan dokter Mute. Dokter Mute, ini kalau herbal seperti ini berapa banyak dokter takaran yang boleh kita konsumsi dan boleh nggak misalnya kayak lagi batuk nih minum obat batuk tapi juga tetap minum herbal? Iya, jadi kalau dikombinasi dengan obat kimia tentunya boleh saja, tetapi dijarak ya dok. Harus dijarak 1 sampai 2 jam. Supaya apa ya? Yang pertama kalau herbal kan dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum makan supaya penyerapannya lebih baik. Yang kedua supaya tidak terjadi interaksi antar obat. Gitu. Jadi lebih baik dijarak. Jarak ya 2 jam ya kira-kira. Ada juga dokter Mute mungkin ya antara yang ingin mengkonsumsi obat herbal ini dia juga sudah punya obat-obatan rutin seperti obat darah tinggi, obat kolesterol dan lain-lain. Itu apakah bisa kita juga tetap memanfaatkan manfaat dari obat ini? Iya, jadi kalau misalnya biasa sudah mengkonsumsi obat rutin seperti obat-obat degeneratif ya dok ya, itu bisa saja tetapi tadi seperti di jarak 2 jam. Oke, baik. Yang penting Anda harus ingat juga tetap selalu bahwa kita bilang bahwa batuk itu banyak sebabnya. Jadi yang penting tahu diagnosisnya apa dan artinya kalau misalkan berkelanjutan terlalu lama sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam supaya jelas ini apa penyebabnya. Nah, tapi kita lihat dulu tayangan fakta mitos berikut ini dan kita akan jawab langsung setelah ini. Kunyit menjadi salah satu rimpang andalan yang bisa menangkal berbagai macam penyakit, termasuk penyakit pernafasan, yaitu batuk dan pilek. Ramuan kunyit bisa dicampurkan ke dalam susu menjadi minuman hangat yang dipercaya bisa meredakan batuk dan pilek. Benarkah kalau kunyit yang dicampur susu efektif melawan batuk pilek? Fakta atau mitos ya pemirsa? Ini fakta ya. Gimana dok? Ya fakta. ini fakta ya, karena kenapa? Kunyit itu kan zat aktifnya namanya kurkuminoid ya. Jadi dia akan lebih maksimal tertarik zat aktifnya manakala dia dicampur dengan susu atau lada hitam atau lemak. Nah, itu jadi lebih banyak tertarik zat aktifnya. Jadi bagus kalau dikombinasi dengan susu. Justru malah bagus ya dokter ya, karena bagus. kan banyak sekali mitos-mitos yang beredar katanya nggak boleh dicampur-campur dengan susu. Jadi ternyata itu malah justru memberikan efek yang lebih baik lagi ya dok? Karena dia dapat menyerap maksimal dari kandungan zat aktifnya gitu. Untuk takaran minumnya seperti apa dokter? Kalau mau mendapatkan khasiat yang mungkin lebih baik untuk kesehatan tubuh juga. Jadi kalau takaran minum, kalau misalnya hanya untuk menjaga daya tahan tubuh ya kita meminumnya ya cukup 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Oh tetap sama ya? Semua herbal itu hampir sama, berarti 1 sampai 2 kali dalam seminggu? Iya betul, jadi dia hanya untuk menjaga daya tahan tubuh saja. Tetapi kalau sakit itu akan berbeda ya, tergantung berat ringannya penyakit gitu. Nah, jadi orang-orang yang tahu ini harus dikombinasikan juga pastinya dengan olahraga, tidur yang cukup gitu kan. Menghindari polusi saat ini kan di luar, ingat jangan lupa pakai masker juga di luar karena itu bisa mengurangi partikel-partikel kecil-kecil masuk ke dalam saluran napas dan bisa bikin batuk-batuk tadi itu yang nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau sambil minum obat ini, kok minum herbal ini kok tetap aja sama gitu. Mungkin aja ternyata partikel-partikel itu yang di luar polusi, asap kendaraan semua tetap dihirup juga ya, makanya begitu jadinya ya. Tetap harus dijaga berarti Iya, benar, ya, ya. sama. Nah dokter, di depan kita kan tadi juga ada nih sirih sama ada sambiloto. Nah mungkin sirih dulu. Nah dari sirih ini untuk apa nih dokter? Ya, jadi sirih juga bisa untuk mengatasi batuk atau radang tenggorokan ya. Caranya ya ini ya,
sirih ya. Sirih itu 4 lembar gitu kita rebus dalam 2 gelas air gitu ya sampai mendidih. Kemudian pada saat sudah hangat kita pakai untuk berkumur, gargle ya sampai batas tenggorokan gitu. Nah, dia bagus untuk memicu sel-sel kekebalan tubuh ya untuk lebih aktif gitu. Karena dia juga memiliki imunomodulator. Yang kedua, dia sebagai antiseptik gitu ya. Jadi dia mengatasi bakteri-bakteri yang patogen di dalam rongga mulut. Gitu. Oke. Ini Mas coba kita lihat yang udah direbus seperti apa ya coba. Nah, ini dia. Seperti ini ya. Jadi warnanya agak sedikit kehijauan. Nah, ini kalau Anda lihat ini di sini sebenarnya ini direbus berapa lama harusnya? Sampai setengah dari satu, jadi kan dari 2 gelas menjadi 1 gelas. Oh, menjadi 1 gelas. Oh gitu, oke baik ya. Kira-kira ya. Jadi tunggu sampai hangat baru kita kumur, naik kita kumur-kumurnya. Nah, tadi 1 gelas itu bisa dipakai berapa kali, Dok? Jadi 1 gelas itu 1 kali kumur. Kita bisa hanya 1 kali kumur. Iya, jadi kita bisa melakukan membuat seperti ini sampai sehari 3 kali. Oh, jadi kumur, setiap ya. sekali kumur hanya 1 gelas aja dan bisa bikin 3 kali ya, Dok. Betul. Ya? Oke, ini bisa terus-terusan nggak, Dok? Dalam jangka panjang misalnya kan biasanya kita tetap tuh suka menggunakan obat kumur lainnya. Kalau digantikan dengan herbal sirih ini boleh untuk jangka panjang? Iya, jadi tubuh kita tuh sebetulnya kan banyak flora normal ya, Dok, Bumbu Mbak Intan. Jadi flora normal tuh harus kita pertahankan juga supaya bakteri baik di dalam rongga mulut itu tidak mati. Kalau mati dia sih akan yang lebih overgrowth atau tumbuhnya lebih banyak itu adalah yang menyebabkan penyakit. Jadi tetap kita menjaga keseimbangan itu. Jadi kalau tidak ada keluhan ya itu tadi seminggu 3 kali udah cukup gitu. Oke. Ya kalau terlalu sering malah kadang-kadang ada penyakit-penyakit lain yang tidak diharapkan malah muncul nanti ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana fakta mitos berikut ini dan kita akan langsung jawab. Ini dia. Ketika tenggorokan terasa gatal hingga muncul batuk, banyak masyarakat mengonsumsi perasan kencur atau irisan kencur agar bisa atasi batuk. Sebab kencur memiliki sifat anti peradangan dan mengatasi nyeri. Lantas, fakta atau mitos, kalau minum air perasan kencur atau irisan kencur bisa membantu atasi sakit tenggorokan dan batuk? Ya, fakta. Oh, Fakta. tapi alasannya kenapa kok bisa dan maksudnya bagaimana cara membuatnya mungkin secara sedikit-sedikit ya. Kita akan jawab saat lagi tetap di Hidup Sehat.